pojok sehari dua juga kenyang. Mungkin sebagian dari rekan-rekan sudah tahu ya kapasitor ya. Kencang di Kapasitor itu seperti ini, warnanya coklat. Kedua sering ketemu tuh ada setiap kaki tempat survei. kapasitor itu berasal dari kata kapasitas ya, atau daya muat. Transfer bisa om. Ini ditunggu transferannya. Salah om malam ini. Beda. Mana? Iya, mau digital itu ya. Tapi itu om Indra, iya, om Indra iya kan? Oke, untuk kapasitor bipolar Tombol power. Mon Indra taruh aja Indra nih. Ya mayunya. Di seru aja Indra nih gini, mekanik. Masuk Indra. Apa ada polanya enggak dicek? tidak ada ini ya penanda kutub positif dan negatifnya ya. Bisa dilihat di ini di proyektor. Ya ini jenis ini adalah jenis bipolar. Kalau yang satunya ini untuk jenis bipolar kita udah jarang sekali ya. Ini Aya kopi-kopi jenis tuh, elko ya, Indra elektronik make berarti tes dari mayung ya. Mang kita naon? kondensator. Gitu ya. Kana naon? Nah untuk kapasitor ini sendiri dia berfungsi adalah sebagai Oh, atas namaan doang. penampung arus atau bisa juga melewatkan arus ya. Jadi untuk kapasitor seperti ini kalau kita gambarkan logikanya untuk mempermudah, misalkan ini ada arus air. Ya, dia di sini ditampung, jadi dia tampung ya. Setelah dia sesuai dengan ukurannya atau dengan dayanya, maka dia baru akan mengalir ya. Ayo dua itu. Nah ini seperti ini sifat kerja dari Oh iya lain. kapasitor 2000. Nuhun. gitu ya. Sok ditunggu. Saya fokus 5-nya. Nah Yes. kemudian kapasitor itu kalau di rangkaian Pak di sana, Pak. Di tubuh. Oh gitu. Siap. seri ini Masuk nggak 900? lebih mudah buat rekan-rekan ya. Orianti. Itu penempatan Sepi ya? Iya, sama. Jarang-jarang nyari barang. Udah 3 Kemudian bulan ini. fungsi dari kapasitor ini adalah sebagai melewatkan arus gelombang gitu ya. Jadi dia berfungsi di sini. Arus lewat ya. Di sini ditampung dulu harusnya. Kemudian ketika sudah mencapai nilainya dia sesuai dengan para kita ya. Kabel merah. Ya, prop merah atau kabel merah itu di ground. Prop hitam ini berada di kaki komponen ya. Kaki komponen ini artinya bisa bolak-balik ya. Dapat jadi gini ya, prop merahnya kita tempatkan di ground. Kalau kita ukur di sini pasti ada nilai ya. Oke, di sini nilai. Kemudian ketika kita tempatkan di berikutnya atau kita untuk memperoleh nilai hambatannya, pasti kan ada nilai juga ya. Gitu. Di sini saya kemarin sempat ada pertanyaan, sempat jadi apa ya, banyak rekan-rekan dari kita sempat apa ya, bingung atau ya nggak ngerti gitu ya. Ini kalau menggunakan apa namanya avometer digital, dia di sini nilai. Sekarang kita ambil logika dari kapasitor itu kan dia tidak nyambung, tidak terhubung. Kenapa ada nilai-nilai? Ya kan kita pengukuran di sini kan pengukuran pasif ya. Gitu kan. Nah jadi untuk akuratnya sebenarnya komponen yang jenisnya masuk ke apa namanya pasif itu yang lebih akurat pakai analog dengan selektor di satu kali, prop merah, jadi kebalikannya dari ini ya, prop hitamnya di ground, kemudian prop merahnya di kaki komponen. Jadi kalau menggunakan itu avometer analog, maka di sini akan ada nilai.
oh ada nilai di sini dari komponen sebelumnya, gitu ya. Kemudian kita pindahkan prop merahnya ke sini, tidak ada nilai, itu yang benar, gitu ya. Nah, itu untuk ciri-ciri daripada komponen kapasitor dalam kondisi baik, gitu ya. Bagaimana kalau kondisi rusak? Kalau kondisi rusak itu bisa dikatakan seperti ini ya, kakinya ini dempet begini, gandeng. Jadi kalau dia di rangkaian seri ini bukannya putus, gitu ya. Jadi nilainya bisa juga di sini kalau nilai juga, jadi nggak ada perubahan ya dari nilai awal. Nah kemudian ini tadi kalau kita mengukur dengan analog itu artinya di sini pokoknya tidak boleh ada nilai, itu yang benar ya, satu. Kemudian kalau kita ukur langsung juga bisa, itu tadi namanya jenis pengukuran cara apa paralel ya. Bisa juga kita melakukan pengukurannya dengan cara seri. Seri itu artinya kita langsung ke komponennya ya. Kalau kita ukur langsung di sini artinya tetap ada nilai. Nilai dari komponen sebelumnya. Kita balikan tidak ada nilai. Itu benar. Jadi yang benar itu jawabannya kalau mengukur komponen pasif itu menggunakan avometer ini ya, analog. Posisinya di selektornya di satu kali. Penempatan propnya awas, ini agak berbeda dengan ini ya, negatif apa namanya yang digital tadi. Kalau digital prop merahnya itu di ground. Kalau untuk yang analog prop hitam ini yang di ground. Itu jembatan prop merah di kaki komponen. Benar-benar luar biasa. Oh, paritnya si ini Ridwan. Nah, ini untuk penempatan selektornya. Kemudian ini tadi kapasitor diposisikan di rangkaian satu seri. Ini dia berfungsi sebagai Gitu. Guntur tuh. Guntur kalau udah mau kecewa. Udah mau kecewa. Parah. arus gelombang ya, atau pelalu. Parai duduk aja Parai. Ya. Itu sendalnya udah disiapin Parai. Itu sendalnya udah disiapin. Tiap hari pakai sepatu, sekali-sekali ngeker. Oh gitu. Biar sehat. Bentar Jadi, Parai. oke. Fungsi dari kapasitor seri ini tadi ya, yaitu melewatkan arus gelombang. Kemudian dia bisa juga dikatakan sebagai pelalu gelombang. Untuk di rangkaian seri ini bisa dipahami dari teman-teman, mungkin ada yang mau tanya untuk satu dulu ini sesi satu rangkaian seri. Itu pelalu besar. Ya pelalu tuh pelalu tuh saya lewat ya, sama juga bahasa melewatkan. Pelalu gelombang, pelalu arus gelombang. Baru dengar Parai. Iya. Iya. Dari ini kapasitor seri ada yang mau ditanya nggak? Dari cara pengukuran seperti itu tadi. Ini untuk pengukuran pasif ya. Kalau pengukuran aktif, kalau didapati komponen ini rusak, itu nilainya nggak boleh lebih dari kelipatannya ini ya. Misalkan di sini katakan kalau aktif itu volt ya, DC volt ya, Pak Ketua ya. DC volt katakan misalkan 3. Kalau dia menjadi 3,8 atau menjadi 4 atau 5 atau seterusnya, ini berarti komponennya rusak. Jadi tidak boleh kelipatannya dari nilai dia, paratnya.
Oke. Jangan dulu dihapus Pak. Aduh, siap. Foto dulu, foto dulu. Foto dulu. Jadi teman-teman untuk ini kapasitor seri ada yang mau ditanya nggak? Ada Pak, Tanya ada Coba. foto press. ada Pak. Untuk kapasitor seri bentuknya itu seperti apa Pak ya? Oke, untuk seri ya. Seri itu modelnya seperti Enggak, kalau bisa di ini Pak, Pak, ada obeng nggak, Pak? biar rokok tuh. kalau untuk di sini ya, kalau untuk Eta gayo. dia seri Gayo. itu biasanya ada satu kakinya ini jalur ya. Ayah kayak gedeng-gedeng. Satunya jalur ini larinya ke AC. Dan satunya ini juga tetap jalur ya. Jadi dia enggak kosong. Kalau kosong itu berarti dia ground. Jadi Ground ini nyatu dengan body ini ya. jadi untuk kapasitor seri itu enggak ada ground ya? Kapasitor seri itu tidak ada ground. Enggak ada ground. Jadi kedua belah kakinya berada di jalur yang sama. Jadi ada ya. arus Jadi kalau, semua. Kalau kita gambarkan itu nih AC, gitu ya. Nah dia seperti ini. Gitu ya. Pak, ini bisa bukan Pak? Hmm. Ada Pak, ada. Ya, sebagai pelalu atau melewatkan arus gelombang, gitu kan? Ini yang jelas kalau untuk di rangkaian seri itu mutlak wajib diganti. Karena biasanya kalau untuk rangkaian seri ini lebih ke buat sinyal atau ke rangkaian audio. Karena dibutuhkan adalah arus gelombang. Jadi kalau dia tidak diganti atau di jumper tuh nggak bisa. Artinya arus gelombangnya nggak ada. Jadi nggak ada berfungsi di jalur itu ya. Oh, oke, nanti kalau Biasa pemanasan lah. Seperti Bisa itu. ada rekenanya. Nah, kemudian satu lagi, kalau untuk kapasitor ini kalau kita ganti bolak-balik nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena dia jenisnya bipolar. Bipolar itu tidak ada kutub positif dan negatif. Beda lagi dengan yang non polar. Kalau non polar itu mesti diperhatikan kayak seperti dioda ya. Kalau kaki anoda atau oda itu nggak boleh kebalik. Ya, siap. Biasanya nih yang sering saya temuin itu kan untuk meneruskan gelombang pasang resistor sebelum ke IC audio atau ke IC power biasanya. Tapi yang kemarin saya temuin ini adalah kapasitor yang dipasang secara seri katanya. Ya, kapasitor seri. Posisinya kan Kalau lu ragu, jangan diterusin, ntar aja. ada sedikit salah pengukuran kayaknya. Akhirnya Gemeteran. karena saya tidak mengerti cara mengukur salah satu apa namanya kaki di kapasitor tersebut, akhirnya saya menyimpulkan bahwa kapasitor tersebut rusak. Jadi yang satu ada nilai, yang satu enggak. Memang seharusnya seperti itu, gitu kan? Kalau pengen lihat ada nilainya, kalau misalkan pakai digital, probe merah di apa kaki satunya baru kelihatan tuh ada nilai yang kalau sedikit, gitu kan? Ya. Nah posisinya kemarin saya copot tuh, ini kapasitor ini kemungkinan nih yang akhirnya tidak meneruskan gelombang masuk ke IC audio. Akhirnya saya copot dan saya ganti dengan kapasitor yang lain. Apakah itu nggak masalah selama ukurannya sama? Kalau untuk kapasitor ini kalau dia berada di rangkaian seri itu wajib diganti. Karena kita kembali ke fungsi dia artinya melewatkan arus gelombang, gitu ya. Jadi untuk menggantinya itu kalau saya biasanya itu lihat dari besarnya aja, kalau besar sama gitu. Iya, lihat besarnya aja. Kalau besarnya sama, ya udah nggak masalah. Dan itu kalau ganti ke bolak-balik nggak apa-apa. Yang jelas ini wajib diganti. Karena dia juga kalau udah dirangkaian ada dia melewatkan gelombang secara kopling ya. Ini bisa juga dibilang melewatkan arus gelombang kopling. Jadi ketika dia ngalir ditampung dulu, gitu ya. Ngalir ditampung dulu. Ketika seperti ini tadi ditampung, ketika sudah mencapai nilainya baru dia melewatkan gelombang. Maka bisa dikatakan ini melewatkan arus gelombang atau pelalu gelombang ini secara kopling. Kayak kopling motor kan kalau kita tarik kita nggak jalan, kalau kita lepas jalan, tarik lagi nggak jalan, lepas jalan. Nah itulah kapasitor di rangkaian seri, gitu ya. Oke, ada lagi? Yang bertanya Ya. dapat obeng. Dia punya kapasitas ya?
Ya. Nama dong nama. Nama awareness Dari Ya. Aurasel. Aurasel. sebuah obeng ya. Ya. Dia punya kapasitas nggak kayak voltase sama mikronya? Jadi gini, kalau untuk kapasitor itu biasanya kalau saya lihat dari pengukuran tuh kalau pengukuran aktif dilihat dari arus sebelumnya masuk berapa volt gitu ya. Nah, berarti pokoknya intinya kalau dia 3 kali lipatnya atau 2 kali lipatnya itu artinya jebol. Tidak boleh melebihi ya, Tidak boleh melebihi. di bawah berarti ya? Kalau dia masih berkurang sedikit dia masih berfungsi. Atau juga sampai melewatkannya di bawah separuh dari nilai dia juga itu nggak bisa. Nah itu tadi, jadi jawabannya juga untuk kapasitor ini kalau kita ukur itu, kenapa kalau pakai avometer digital tuh ada nilai. Biasanya kan kalau Itu yang perlu rekan-rekan pahami ya, dari avometer kalau itu udah mengganti aja di mana panas. atau multitester ini digital. Ini ada tegangan sebesar 3 sampai 3,5 volt. Sedangkan analog ini di probe hitam ya, itu sebesar 1,5 volt. Probe merah. Oke. Nah ini jawabannya itu tadi. Ketika kita ngukur dengan avometer digital ada nilai. Sedangkan pakai analog ada nilai karena nilai di komponen sebelumnya ya. Gitu ya. Kemudian diukur di nilai hambatan dia nggak ada nilai. Itu yang benar seperti itu sesuai dengan simbolnya ya. Satu. Terus pertanyaannya kenapa? Kok beda dari 2 avometer? Kita bisa perhatikan dari kaki atau kabel merah dan hitamnya atau probe merah dan hitam. Di sini udah jelas dari probe merah dia yang digital itu tegangannya 3 volt besar ini. Gitu ya. Jadi kapasitor itu akan berfungsi kalau arusnya sesuai atau lebih besar pun akan berfungsi. Dia akan nampung dulu. Setelah ini penuh baru dilewatkan. Nah sedangkan kalau pakai avometer yang analog kan kecil, nggak bisa dia. Gitu. Karena lebih kecil dari nilai ini. Dan kedua juga banyak teman-teman kejebak ketika mengukur komponen kapasitor ini, ngukur aja langsung ada nilai gitu ya. Itu tadi, jadi dengan avometer digital mengukur pasif itu udah keburu keisi dulu. Jadi kalau mau ngosong ini gampang, pakai pinsetnya dia dulu dengan itu ngosongin ya. Gitu. Nah kembali lagi kayak satu contoh alat seperti kayak mesin cuci atau mesin air ya. Itu teman-teman kalau betulin itu jangan coba-coba pegang kapasitornya itu. Pasti kesetrum. Kalau orang Depok bilang apa ya? Itu ada strum ngendong. Nah inilah kapasitor. Orang Bogor ini ngendong. Oh Bogor ya? Oh sama berarti ya. Ada strum ngendong. Jadi kalau yang aman itu caranya kita buang dulu. Buangnya kalau kita adu dengan obeng pasti cetel gitu. Itu harusnya ngosongin arus yang ketampung ini ya. Dia kan sebagai penampung arus juga ya. Atau kalau nggak mau rusak kapasitornya kita pakai ini colokan ini apa aja ya, colokan yang buat ke alat elektronik atau solder, dia dulu komponennya dibuang arusnya. Itu baru nol, aman dipegang. Sama juga makanya ketika kita ngukur kapasitor di mainboard, kalau udah kita suntikan pakai ini merah hitam, kita ukur lagi pasti udah ada nilai, makin turun gitu mau masuk. Jadi ada waktunya nurunin, nggak langsung kosong dia. Karena kan dia fungsinya seperti ini tadi. Udah kita ukurnya nggak jadi, ngukur lagi ini masih ada harusnya di sini. Jadi ada nilai dia. Kosong ini diaduin aja ke pinset. Gitu ya. Itu untuk kapasitor seri. Ada lagi yang mau ditanya? Ini dompet dulu ya. Dompet para yang tadi. Siap, Ya. dompet. Oke. Kali payung tanggal obeng tadi. Di sini menarik loh tentang kapasitor. Nanti akan saya bahas yang selama ini jadi tanda tanya buat rekan-rekan ada di rangkaian RF tuh kenapa di seri kok ground. Sedangkan di sini pengertian kita kalau seri kan nilai-nilai ya. Nanti sesi selanjutnya sekalian kasus ya. Kemarin saya nemuin kasus udah beberapa kali. Nanti kita bahas ini. Ada lagi untuk rangkaian seri yang mau ditanya? Oke. Foto dulu.
Patah. Oke, kalau nggak ada saya hapus. Udah. Belum Pak, bentar Pak, dipoto dulu Pak. Jangan begitu Mang Dewo. Tulisannya keren teuing Pak Rai. Berantakan. Ini Bisa dipahami ya rekan-rekan ya. ini pembahasan tentang kapasitor seri ya. Kapasitor ketika diposisikan di rangkaian ada dua. Enggak. Seri, Ah. dan satu lagi paralel. Yang ini sang seri. Seri. Oke, terima kasih Pak Kapasitor Rai. seri. Siap. Oke, dilanjut. Apa ada pertanyaan? Bunyi satu kali ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan Jadi nilai bahas tentang kapasitor, sama kalau mengukur kita langsung tentang juga pengukuran secara paralel. seri, pasti nilai gitu ya. Kalau 2 kali bukan Kita kron balik ya? satu kron. Pak Rai, Ya, siap. kalau 2 kali bukan ini ya, bukan apa kron ya? Bukan gron itu, ngegron. Itu buat ngegron itu. Nanti suaranya beda. Gimana? Ah. Itu pasti ya. Itu pasti di awal tuh. Oke. Untuk ini seperti ini ya rekan-rekan ya. Jadi penempatan kedua belah kakinya kalau untuk C paralel itu satu di jalur, satu di ground. Kalau kita ukur prop merah di ground, prop hitamnya di sini, makanya kita dapetin nilai. Kalau di sini 00 atau bunyi tit satu kali ya. Nah, bagaimana kalau dia rusak? Nah, kalau rusak itu artinya di sini nilai, di sini nilai. Berarti bunyi 2 kali itu. Kalau dulu panjang bunyinya, panjang ya. Tit gitu ya, atau 00 terus gitu ya, mantap. Nah itu berarti ini short. Nah short ini untuk kapasitor itu dia ini kan nggak terhubung simbolnya, itu jadi terhubung gini di rangkaian itu ya, di komponen ini jadi terhubung. Nah, makanya kalau dia terhubung, ya udah, makanya jalur ini jadi nge-ground ya. Ini biasanya kapasitor banyak digunakan di jalur-jalur jalur utama ya, atau dari sumber tegangan ya. Makanya kalau kapasitor ini didapati short, sudah dipastikan input masih mati. Kalau ini berasal dari sumber tegangan. Tuh. Nah ini cara ngatasinnya gimana? Ya sampai saat ini juga saya cukup dibuang aja. Tongkel gitu ya. Selesai dong. Kalau mau diganti juga nggak apa-apa, lebih bagus. Nah artinya kalau dia short ini, dia tuh ketika nilainya nggak sesuai dengan dia, maka dia akan short kan sama ground. Itu berarti dia untuk menyelamatkan komponen berikutnya. Ketika kita cungkil, hilang, hidup, ya mungkin sewaktu-waktu nanti ketika kita gunakan, itu komponen berikutnya yang akan jebol. Gitu. Jadi dia juga mengamankan dari komponen berikutnya. Gitu. Nah kemudian fungsi dari kapasitor paralel ini apa? Ini adalah menampung arus sementara. Kan bingung sih jual juga. Mau alasan apa lagi lah ibarat. Kita contohkan biasanya dia seperti ini adanya di rangkaian baseband. Kita dapati itu kapasitor ketika ini jalur, ini kapasitor, itu banyak seri kapasitor paralel ya. Seperti ini. Orang yang butuh dia. Ketika ini ada arus, fault atau arus, dia akan mengalir ya. Mengalir ditampung di sini. Nah untuk rangkaian paralel ini, kalau nilai sesuai dia nggak akan jebol, berarti tampung. Lewat lagi, ditampung lagi. Ini arus belum mengalir. Ketika arus yang dari sini stop, baru dia melewat. Gitu ya. Baru dia melewatkan tegangan. Bukan gelombang ya, beda ya. Kalau tadi gelombang yang seri tadi, kalau ini tegangan. Ini banyak di rangkaian baseband. Oke, untuk yang paralel ini ada pertanyaan? Ada.
Coba. Kalau handphone mati, user nih datang ya handphone mati. Ada kerjaan. Kita ponis, wah ini IC power. Ternyata kapasitor dari rangkaian paralelnya itu konslet. Short ya, kita congkel. Itu hukumnya apa sih? Hukumnya apa sih itu? Boleh kerjanya dulu. Ya hukumnya cuan mang, dapat cuan. Cuan. Cair. Tapi nggak apa-apa itu bohong juga. Tapi gini ya, sebenarnya gini ya, kalau transaksi itu sebenarnya dari apa? Gimana akad ya? Akad tidak kabul. Jadi memang kalau kita menunjukkan ke user kalau kita cuma hanya ganti itu kesana gitu doang kok mahal gitu ya. Tapi kan ilmunya kita sebenarnya berproses ya, banyak gagal juga. Berarti rahasia dapur ya. Jadi kita cukup bilangnya itu di jalur ininya, jalur pibet atau pibas itu nggak masalah. Di jalur itu ada komponen yang rusak. Udah itu aja. Ya, siap. Ya. Kemarin 2 hari yang lalu, Pak Rey. Ah. Ceritanya ada HP Redmi 8A. Baru dipakai sebentar resta. Kan biasanya li ya, biasanya itu kan udah lemah. Biasanya MMC kalau masih PU. Ternyata pas saya angkat dia sepakat MMC. Ya, itu Qualcomm, apa Qualcomm pakai. Bongkar lah Pak Rey. Masa dan lo ngararame gitu pak. Kayaknya masih bagus. Terus ini saya riset, tapi masih gitu restart. Saya ganti tombol Pak Rey fleksibel. Ternyata down. Itu gimana? 450.000 dari tombol. Ya. Tergantung akadnya ya. Iya. Saya udah akan. Tapi kira akadnya tadi udah 450 ya sudah. Ada rata-rata gitu seringnya. Iya sih. Wah ini riset yang Dapat door prize. Tapi gini loh, tapi gini kalau menurut saya. tenang ya teman. 450 ya. Tapi gini loh Pak Malik. Garansi setahun. Kalau itu kalau pertanyaan saya gini, apa statement dari saya gini nih. Kita bekerja buat nafkahin ilokan, ya ilokan bahasa orang Depok ya. Masa iya kita memberikan dari uang itu buat keluarga? Itu jadi bisa dikatakan apa ya? Menurut saya juga, memang saya lagi ini juga ya, memperbaiki ya di usia saya kayak ini juga. Artinya kita tetap kita konfirmasi lagi. Ya palingnya kalau udah jatuh pasangan kita kan separuhnya itu kita udah besar itu. Tapi kan kita ceritain prosesnya bahwa kita udah ngerjain ini, ngecek ini, itu upahnya 200. Jangan kita kenain pasarnya. Kalau menurut saya apa ya? Nggak bagus, nggak baik. Kenapa? Kecuali kalau kita bujangan nggak tahu lah ya. Nah kita kan hasil nafkah itu kan buat nafkahin keluarga, hasil duit itu. Hasil pembukaan juga gitu. Upah medioin. Parai. Itu. Siap. Makasih. Sawer goceng. Oh gitu. Ya mungkin untuk pertama nggak apa ya. Kalau saran saya gini ya, kalau saya pribadi seperti itu, awal udah agak 4,5, saya akan bicara lagi. Ibu, setelah saya cek secara seksama dari ini gitu aja, kita tadi udah berarti gitu kan. Ternyata ada di jalur power on off. Bilangnya jalur, jangan fleksibel ya gitu. Sama aja gitu, artinya bukan membohongi ya. Itu jalur juga kan fleksibel on off juga kan ada jalur power on off. Bilangnya jalur power on off. Jalurnya aja gitu bilang. Mantul. Makanya saya nggak mengenakan pas tengah jadi 200 saja. Pasti senang deh, pasti akan balik lagi dia. Oh bapak itu jujur. Pasti ya kita ya. Iya, kenapa tuh? Komplain. Itu kalau saya bilang kalau di Depok, Yang kedua yang kena itu kalau di Depok saya bilang api burung dara ini. Nah dikelepekin balik lagi, pas balik lagi. giring kalau bahasa Giringnya, giras. Ya kalau saya sih seperti itu Pak Malik. Mungkin untuk pertama di awal nggak apa lah kita. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Yang mau tanya, rokok. Nah, dari aja rokok Pak. Parai, Ya, siap. Tapi kan kamu udah orpen rokok mau Ya, Parai. bisa dikasih apa? Ya. Oh ini ya, handsfree. Handsfree, saya kan banyak di sana handsfree. Apa kasih aja. Ini saya rokok nanya rokok pakai Ya, siap. Ini Parai kenapa kalau nggak konektor jadi wapen ini Bisa kita mati. ngapa-ngapain. Solusinya Parai rokok. Oke. Tadinya sih, kapasitor. Oke, itu gini ya. Itu kan kita kembali ke ini satu. Makanya saya di ini ya seperti di pelatihan itu saya selalu
ngebilangin lah, saya bahasanya ini aja sini ya, ngasih ke siswa. Kalau kalian mau mengangkat atau pakai blower, perhatikan komponen sekitar, gitu ya. Sesuaikan juga dengan panasnya. Untuk konektor mungkin 300-3,5 cukup, gitu kan. Nah kalau dia kelamaan itu kan di bawahnya ada mic atau di sampingnya itu kena hawa panas. Nah, ya bagusnya kalau Izin menurut Pak Rai. jadi Ini pertanyaannya apa ya tadi? Pertanyaannya apa ya tadi yang nggak kedengeran Pak? Kenapa kalau ganti konektor G2 mic-nya jadi mati. mikrofon suka mati? Oh. Jadi jawabannya itu dia kena hawa panas, gitu ya. Jadi itu aja sampai Pak Lanjut ya. Itu apa ya? Bisa ditutup pakai aluminium foil. Cuma penggunaan ini blowernya juga harus disesuaikan. Artinya ada timingnya gitu. Kalau panasnya kalau saya mau pakai berapa saya nggak masalah, cuma tinggal waktunya aja. Paling nggak kalau standar bisa 300 bisa, 350 atau 360. 3,5 pun bisa pakai 3. Kadang-kadang diganti lagi hidup-hidup kan. Gitu ya. Nah perlu diperhatikan juga kalau ganti mic itu jangan di blow dari atas. Kalau memang di bawahnya kosong, nggak ada komponen dari bawah aja. Banyak kok cara-cara tutorial di YouTube juga yang lebih dipermudah kalau itu. Karena mic itu dalamnya ada gulungan ya, spool. Spoolnya kayak kabel jumper. Betul. Ya, ada suara, saya kayaknya jarang pakai itu. Gitu ya. Pagi mau bertanya. Kalau dijual nanti nggak laku punya. Minusnya ada logo setting yang hilang. Itu kalau dicari telusuri yang jelas itu ada yang short komponennya. Gitu ya. Oke, selingan ya, Nus. Mau bertanya, Pak Rai? Ya siap. Masih seputaran yang ini ya. Ya. Kita masih bahas kapasitor paralel. Ya. Seperti yang Pak Rai tadi terangkan, ketika si jalur yang melewatkan tegangan short, mungkin kan ada beberapa tahap ya, ada beberapa kapasitor yang 1, 2, mungkin 3 ya. Ketika rangkaian yang satu short, tegangan dari 1 ke 2 sampai ke 3 itu tegangan sama apa beda-beda? Oke, akan saya jawab. Ini katakan di sini ada jalur ya. Seperti ini, katakan di sini pipet lah atau bebas lah. Ini pot gitu aja ya, pot ya. Di sini ada rangkaian paralel. Ini pertanyaan bagus ya, Pak Ustadz. 3 katakan ya. Ini di iPhone banyak seperti ini nih. Nah, ketika satu komponen itu short, Dapat door prize. Makasih banyak door prize-nya. otomatis semua komponen yang